Di episode sebelumnya, Senku berniat untuk mengambil laboratorium yang ada di dalam Perseus. Tapi sebelum itu, kita kembali dulu ke waktu sebelum Ryusui dan yang lainnya menjadi batu. Saat itu, Ryusui menyadari kehadiran seseorang dari arah pulau. Dan ternyata orang misterius itu adalah Kirisame. Kirisame tidak menjawab pertanyaan Ryusui dan langsung melempar senjata pembatuan ke arah Perseus. Ryusui belum paham apa maksud tindakan Kirisame ini. Tapi satu hal yang pasti, Ryusui tahu kalau dia sedang diserang. Dan mereka hanya punya waktu beberapa detik saja untuk menghindari serangan ini. Ryusui juga melihat ada tali pengikat di senjata itu. Dan bisa jadi tali itu nantinya untuk mengambil ulang senjatanya atau untuk mengukur jarak tempuh senjatanya. Ryusui langsung memerintahkan semua orang untuk bersiap. Ryusui dan Ukyo berpikir kalau ini adalah sebuah granat. Dan Ukyo langsung menembakkan panahnya ke arah granat ini. Panah Ukyo berhasil mengenai granat itu dan membuat lintasannya berbelok. Tapi setelahnya, granat ini memunculkan cahaya misterius dan Ryusui yang menyadari datangnya ancaman langsung menendang Suika keluar dari kapal. Dan di akhir kesadarannya sebelum menjadi batu, Ryusui berkata ke Suika untuk memberitahu Senku apa yang terjadi di kapal ini. Akhirnya cahaya pembatuan menutupi seluruh kapal dan cahayanya juga menembus sampai ke dalam laut. Dan Ginro yang masih ada di dalam air juga melihat ada cahaya yang mendekatinya dari atas. Ginro yang panik langsung berenang ke bawah. Tapi kecepatan cahaya ini lebih cepat dari kecepatan renangnya Ginro. Ginro akhirnya pasrah, tapi ternyata cahaya ini berhenti tepat di depan tubuh Ginro. Dan bisa dibilang Ginro bisa selamat karena panah Ukyo yang berhasil mengubah arah lintasan senjata itu. Setelah cahayanya menghilang, Ginro langsung berenang ke atas dan langsung naik ke atas kapal. Dan Ginro menemukan semua teman-temannya yang sudah menjadi batu. Dan Ginro juga melihat saudaranya Ginro yang juga menjadi batu. Sontak Ginro menangis sambil membayangkan kenangannya bersama Ginro selama ini. Tapi belum sempat Ginro melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang mendekati kapal ini. Dan Ginro langsung bersembunyi di dalam tong kayu sambil membawa sedikit makanan dan minuman. Akhirnya hari sudah menjadi malam dan kita kembali ke waktu yang asli. Ginro merasa dia mendengar suara teriakan dari Kohaku yang mengatakan tentang laboratorium. Dan dari lubang kecil yang ada di tong itu, Ginro berhasil menemukan lokasi Senku dan yang lainnya. Ginro langsung keluar dari tong dan melambaikan tangannya ke arah Senku. Dan Kohaku menyadari sinyal yang Ginro kirimkan ini. Tapi Kohaku belum tahu siapa yang selamat di sana. Kemudian Senku melihatnya menggunakan teropong dan yang Senku temukan justru wajah konyolnya Ginro. Seketika itu juga, Senku, Gen, Soyuz, dan Kohaku langsung depresi karena yang selamat ternyata adalah Ginro. Amaryllis yang tidak paham langsung bertanya apa Ginro adalah orang yang buruk. Dan Gen menjelaskan jika ini adalah mesin gacha. Gen menginginkan orang dengan rank SR seperti Taiju atau Magma yang punya kekuatan bertarung. Atau jika lebih beruntung, Gen menginginkan orang dengan rank SSR seperti Ryusui, Francois, atau Ukyo. Tapi kenyataan berkata lain. Dan gacha mereka cukup suram dan mereka mendapatkan Ginro yang adalah rank C. Tapi Kohaku mengajak untuk melihat sisi baiknya karena ada seseorang yang selamat. Dan Senku melihat Ginro yang seperti mengirimkan sebuah kode. Tapi ternyata yang Ginro lakukan hanyalah meminta tolong. Dan semua orang sekarang menjadi depresi karena yang butuh bantuan itu mereka dan bukan Ginro. Dan karena Ginro terlalu berisik, akhirnya Ibara menyadari ada keanehan di sekitar tong kayu. Ibara mendekatinya dan Ginro hanya bisa diam dan bersembunyi di sana.
Ibara bertanya ke prajuritnya apakah ada orang yang menyentuh tong kayu ini. Dan semua prajurit berkata mereka tidak melakukannya. Dan salah satu prajurit menyadari kalau letak tong ini berbeda dari sebelumnya. Dan Ibara juga sadar kalau tong kayu ini bergeser sekitar 1 jari. Kemudian Ibara mencoba mengintip ke dalam tong ini dari sebuah lubang kecil. Dan Ginro menjadi ketakutan melihat mata Ibara yang sangat menyeramkan. Tapi sepertinya Ibara tidak melihat Ginro karena di dalam tong ini sangat gelap. Ibara berniat membuka tong ini, tapi tiba-tiba ada suara gaduh dari dalam kapal. Ternyata suara itu berasal dari sekitar greenhouse dan orang-orang Pulau Harta menyebutnya dengan ruangan es bening. Memang mereka belum tahu yang namanya kaca, tapi berkat kejadian ini Ginro akhirnya bisa selamat. Dan sekarang Ibara bersama banyak prajuritnya masuk ke dalam kapal mencari sumber suara tadi. Dan setelah sampai di dalam kapal, mereka menemukan banyak kambing di sini. Seorang prajurit bertanya, hewan apakah ini? Dan Kirisame berkata kalau ini adalah kambing yang muncul dalam 100 kisah. Salah satu prajurit berkata kalau yang dia dengar tadi seperti suara seseorang yang menabrak sesuatu. Apa mungkin suara tadi berasal dari kambing-kambing ini? Prajurit yang lain menjawab kalau kambing ini tidak terlihat seperti hewan yang berbahaya. Tapi tetap saja bagi mereka ini adalah hewan liar dan mereka harus berhati-hati. Tapi bagi Ibara ini adalah penemuan yang bagus dan Ibara merasa ketua pasti akan menyukai kambing ini. Ibara melihat-lihat lagi ruangan di sini dan Ibara melihat ada banyak sayuran segar di sini. Tapi ada satu buah yang belum pernah Ibara lihat tapi Ibara tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan ternyata buah misterius itu adalah Suika yang sedang menyamar. Sementara itu di tempat Senku, Kohaku bertanya ke Senku apa ada orang yang sengaja mengalihkan perhatian. Dan Senku sekarang tahu ada orang lain yang selamat dan sangat bisa mereka andalkan. Dia adalah orang dengan rank SSR dan dia adalah Suika yang ahli dalam penyamaran. Senku berharap Suika dan Ginro bisa bekerja sama untuk mengeluarkan laboratorium dari dalam Perseus. Dan sebelumnya, Senku, Gen, Kohaku, dan Soyuz masuk ke dalam pulau menggunakan kapal boot. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kapal ini ditemukan. Dan jika sudah begitu, maka Ibara akan tahu kalau ada orang lain yang masih selamat. Dan untuk mengantisipasi kejadian itu, Senku berniat untuk menyembunyikan kapal bootnya dan membiarkannya menyatu dengan alam. Sementara itu di kandang kambing, pengawasan di sini mulai berkurang dan Suika mulai bergerak lagi. Dan akhirnya Suika berhasil sampai di mobil laboratorium. Dan Senku memberitahu kalau mobil ini punya penutup kamuflase yang melindungi mobilnya dari binatang buas. Dan Senku yakin pasti Suika yang ahli dalam penyamaran akan menutupi mobil laboratorium ini dengan penutup itu. Dan benar saja sekarang Suika sudah berhasil menutupi mobil lab. Soyuz kemudian bertanya bukankah mobil ini tetap akan terlihat walaupun sudah ditutupi. Dan itu memang benar. Dan mereka harus memaksa mobil ini untuk keluar. Dan keberhasilan operasi ini tergantung apakah Ginro dan Suika bisa bekerja sama. Gen sendiri yakin dengan kemampuan Suika, tapi tidak dengan Ginro. Dan Kohaku menaruh harapan yang besar kepada Ginro. Tapi Ginro sendiri sekarang merasa sudah aman karena ada Senku yang masih selamat. Dan Ginro langsung keluar dari tong kayu dan berlari sambil mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu serahkan semuanya kepada orang lain. Ginro akhirnya sampai di pinggir kapal. Dan Ginro melihat semua prajurit yang masih sibuk untuk menurunkan kambing dari Perseus. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk kabur.
Tapi Ginro tiba-tiba teringat kalau dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari pembatuan di sini. Dan Ginro teringat dengan saudara-saudaranya yang sekarang sudah menjadi batu. Kemudian Ginro kembali dan mengambil patungnya Kinro. Ginro berniat untuk membawa Kinro kabur bersamanya. Ginro mulai menggendong patungnya Kinro. Dan tiba-tiba ada kegaduhan yang dibuat Suika dengan menabrak-nabrak tong kayu. Dan akhirnya semua prajurit mulai mengalihkan perhatiannya kepada Suika. Salah satu prajurit tadi mengira benda aneh di kandang kambing adalah buah. Tapi sekarang dia menganggap buah itu adalah binatang. Dan akhirnya Suika dan Ginro melakukan kontak mata. Dan Suika seolah mengisyaratkan kalau dia akan mengalihkan perhatian dan meminta Ginro untuk mengeluarkan mobil lab. Tapi Ginro sendiri tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan Ginro ingin kabur bersama Kinro saja. Sementara itu di dalam pikiran Ginro yakin di saat dirinya menjadi batu, Ginro masih ada di dalam laut. Ginro tidak tahu apakah Ginro selamat atau tidak. Tapi Ginro mencoba untuk yakin kalau Ginro masih selamat. Dan Ginro dari dalam hatinya meminta Ginro untuk berpikir dengan tenang dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ginro sendiri mulai melihat patungnya Ginro. Dan sepertinya perasaan Ginro tadi berhasil tersampaikan. Dan Ginro akhirnya membulatkan tekadnya untuk membantu Suika. Ginro lalu meletakkan patungnya Ginro di balik tong kayu. Dan Ginro berkata kepada Ginro untuk menunggu di sini sebentar. Ginro berjanji akan kembali dan menyelamatkan semuanya bersama dengan Senku dan yang lainnya. Di sisi lain, Suika masih mengalihkan perhatian. Dan Ginro akhirnya berhasil sampai di tempat mobil lab. Ginro langsung memompa mobil itu ke atas. Dan Suika juga keluar dari cangkang buah miliknya. Akhirnya cangkang ini ditemukan oleh salah satu prajurit dan prajurit ini bingung kenapa kulit buah ini bisa bergerak seperti tadi. Dan tiba-tiba lantai kapal ini terbuka dan dari dalamnya ada mobil lab. Dan helmnya Suika juga ikut tersangkut di atas mobil ini. Ternyata Suika sudah ada di dalam mobil lab dan Suika berhasil mengemudikan mobil ini keluar kapal. Dan Ginro juga berhasil kabur tanpa diketahui. Dan hebatnya mobil ini bisa berjalan di air dan sekarang mobil lab sudah sampai di daratan. Senku dan yang lainnya langsung mendekati mobil lab. Dan mereka semua sekarang masuk ke dalam mobil. Tapi tidak berselang lama ada banyak prajurit pengejar yang sudah sampai di sini. Dan akhirnya mobil ini sekarang dikepung oleh banyak prajurit. Tapi kerajaan Sains punya keuntungan karena belum ada lampu di pulau ini. Dan para prajurit hanya mengandalkan obor yang tidak terlalu terang. Para prajurit sebelumnya mengira yang kabur tadi adalah kapal. Tapi sekarang mereka merasa ini adalah binatang jenis baru. Senku dan Gen merasa ini adalah kesempatan yang bagus. Dan Soyuz menjelaskan kalau orang di pulau ini belum mengenal kendaraan yang bisa digerakkan sendiri. Jadi mereka menganggap mobil ini seperti makhluk hidup. Senku dan Gen ingin memanfaatkan keadaan ini. Tapi masalahnya mereka tidak bisa menghidupkan mesin mobil ini karena akan keluar asap. Dan kerajaan Sains harus bisa membuat orang pulau ini yakin kalau mobil ini benar adalah binatang. Senku melihat keluar jendela dan Senku melihat ada bunga melati di dekat mobil. Gen bertanya kenapa Senku mendadak ingin menggunakan teh melati. Dan Senku langsung mengeluarkan kerang yang Amaryllis buang siang tadi. Dan Senku ingin memanfaatkan daging kerang ini yang sudah membusuk. Senku lalu membungkus daging kerang ini dengan bunga melati. Setelahnya campuran ini dipanasi dan hasilnya mereka berhasil membuat pup. Dan semua orang di mobil sekarang harus menutup hidungnya karena bau pup buatan ini.
Dan untuk sentuhan akhir, Senku menambahkan belerang ke dalam pup ini. Akhirnya persiapan mereka selesai dan mesin mobil ini mulai dihidupkan. Hasilnya ada banyak asap yang keluar dan para prajurit menyadari asap ini. Tapi Senku langsung membuang pup buatan tadi ke arah prajurit dan mereka semua langsung menyingkir karena pup ini sangat bau. Akhirnya mobil lab berhasil kabur dan untuk menambah kesan bahwa ini adalah binatang, Gen bersiul seperti suara binatang. Dan ini menjadi kemenangan untuk kerajaan sains, walaupun harus dengan menahan baunya pup. Apakah mobil lab ini akan menjadi game changer untuk kerajaan sains? Dan apakah Kohaku akan terpilih di pemilihan harem besok? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.